Come on, church, we come together today. Let's sing our best praise to Jesus Christ, because we want to see the light of God today. We praise you, Lord. Together we sing Rise. Arise, my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Hallelujah, thank you, Jesus. Come on, we sing louder. So I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The grip of fear, the grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. To see your light, Jesus, and all is for your glory. All of this for your glory. All of this for your glory. Come on, we sing. All of this for your glory. All of this for your glory. Sing all of this for your glory. All of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Come on, let's rejoice. Sing all for your glory, Lord. Come on, church, together, we sing all. All of this for your glory. All of this for your glory. We sing all of this for your glory. All of this for your glory. Yay, amen. Thank you, Jesus.
ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur karena kita sudah menerima segala yang baik daripada Tuhan. We sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I know your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, thank you, Lord. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, always sing. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Your goodness is running after, it's running after me. We sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. We sing. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, we're gonna sing. My life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, give praise to the Lord. We're going to sing your goodness, God, forever and ever, oh my Lord. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Sunday Service minggu ini. Hari ini kita akan sharing sesuatu, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. And let's pray.
Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kau sudah kasih kami hari yang baru, hari yang baik. Kami bersyukur akan hal itu. Dan sekarang kami ingin mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Ajar kami untuk hidup laku firman-Mu. Dan biar Kau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap yang perkataan yang hamba sampaikan itu benar-benar bisa secara sederhana sampai kepada setiap kami yang mendengarkan. Dan terlebih biar apa yang Kau ingin kami dengar itu tersampaikan lewat mulut dan bibir hamba Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini teman-teman, aku mau ajak kita share tentang sesuatu yang berhubungan dengan money. So, aku kasih judul di sharing aku hari ini dengan judul price tag. Teman-teman tahu price tag gak sih? Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin aku bisa jelasin sedikit. Price tag itu adalah kayak label di sesuatu barang yang dijual di toko itu yang bertuliskan harga barang itu. Nah, kalau udah ngomongin harga, pasti nggak jauh-jauh dari uang, ya kan? Nah, tapi sebelum kita membahas dalam soal uang, aku tuh pengen flashback ke 10 tahun terakhir, gitu. Dulu waktu aku kelas 3 SMA teman-teman, kayaknya seingat aku tuh aku masih pakai SMS. Sekarang teman-teman seberapa banyak yang masih pakai SMS? Pasti nggak ada, karena semuanya udah pakai apps teman-teman. WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, semuanya teman-teman. Bahkan nggak pakai Bluetooth lagi untuk kirim foto, semuanya udah kayak tersedia gitu. Internet dan teknologi itu udah berkembang pesat banget 10 tahun belakangan, dan itu membuat aku kayak wow, kayak what happened gitu. Dan dari yang segala sesuatu yang sulit diperoleh, akhirnya gampang banget diperoleh sekarang. Kenapa? Karena ya semua udah di tangan kita sekarang gitu. Beda banget sama zaman dulu nih, kalau misalnya dibandingin, aku mau belanja sesuatu di toko gitu ya, mau beli sesuatu nih, aku harus datang dulu ke tokonya, terus udah gitu lihat-lihat, beli gitu, lihat-lihat, coba, terus baru beli. Nah, sementara kalau sekarang udah tinggal nggak perlu datang, kita lihat aja di aplikasi, terus kita pilih-pilih, ada ukuran, ada warna, ada sesuatu yang kita pengen, ya kita tinggal klik-klik, dan 2 hari 3 hari kemudian udah bisa datang barangnya ke rumah kita gitu. Kayak the world is in our hands right now, kayak gampang banget gitu. Nah, segala sesuatu yang mudah sekarang ini secara sadar gak sadar mempengaruhi lifestyle kita teman-teman, gaya hidup kita ya. Dan gaya hidup kita ini juga secara sadar gak sadar mempengaruhi kita, gimana cara kita memakai uang kita. Nah, udah mulai masuk ke uang nih, ya kan? Makanya uang itu nggak jauh-jauh dari lifestyle. Dan lifestyle itu terus berubah ya teman-teman. Zaman tuh terus berubah. Ditambah zaman sekarang itu banyak banget influencer, kayak bahkan dulu tuh kayak cuma ada artis dan penyanyi gitu. Sekarang udah ada influencer bahkan datang dari kalangan yang biasa kayak kita-kita juga, tapi dia terkenal aja gitu di YouTube, di Instagram, dan akhirnya jadi role model kita untuk kita bisa melakukan sesuatu, mungkin dari pakaian, mulai dari cara ngomong gitu, segala sesuatunya udah mirip-mirip sama mereka. Teman-teman punya nggak sih influencer idola gitu? Pasti ada lah ya, 1-2, nggak perempuan, nggak laki-laki, pasti punya gitu. Nah, zaman yang terus berubah dan influencer yang terus ada teman-teman, itu kadang-kadang membuat kita jadi kayak kebablasan akhirnya untuk bisa mencontoh mereka gitu. Dan hari ini kita akan sharing satu sedikit hal untuk bisa handle it right gitu loh. Jadi yuk kita belajar, dan aku mau buka dengan satu ayat yang mungkin kita udah sering dengar, dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkata gini teman-teman. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Mungkin bahasanya sulit dimengerti dengan terjemahan baru, tapi aku mau menyederhanakannya dengan versi BIMK. Dia bilang, nafsu-nafsu yang hampa dan mencelakakan itu dijelaskan sebagai keinginan yang bodoh dan merusak, teman-teman. Apa sih keinginan yang bodoh dan merusak itu? Kalau aku boleh bilang, keinginan yang bodoh dan merusak itu adalah sesuatu yang kayak rasa kita pengen sesuatu, greedy akan sesuatu gitu. Kayak craving for something yang berlebihan, teman-teman. Kayak pengen sesuatu itu kayak, aduh aku pengen banget dan aku harus dapetin itu. Nah, seberapa sering teman-teman yang punya perasaan kayak gitu? Aku cuma mau bilang bahwa kalau kita terus memelihara perasaan yang kayak gitu, teman-teman, itu lama-kelamaan menghancurkan diri kita. Kenapa aku bilang menghancurkan diri kita? Karena kayak kita akhirnya terpacu untuk pokoknya aku harus punya itu gimana caranya. Kalau orang tuanya mampu mungkin akan minta ke orang tua gitu kan. Tapi ada juga karena orang tua yang saat ini lagi sulit keuangannya sampai akhirnya nggak bisa menuhin itu. Dan akhirnya kita mulai cari cara putar otak gimana caranya kita penuhin keinginan kita itu. Akhirnya mungkin cara yang paling sederhana yang gampang dilakuin adalah berhutang, minjem sama teman-teman kita gitu. Nah, ini udah jebakan Batman banget sih teman-teman. Kalau kita udah mulai berhutang, demi beli sesuatu, itu lama-lama akan membuat kita hancur, teman-teman. Yang membuat kita akhirnya lama-lama bisa jadi sedih karena kita nggak bisa gitu dapetin barang itu, atau bahkan ngambek kalau misalkan kita nggak bisa dapetin barang itu. Atau jadi iri hati, atau bahkan sirik, kesel sendiri sama teman kita yang punya gitu. Dan kalau dipikir-pikir padahal nggak harusnya kayak gitu, teman-teman. Kita dengan gampangnya kayak iri hati gitu sama teman kita, atau kesel sama teman kita yang punya gitu, padahal dia nggak ada tujuan untuk ngeselin kita juga gitu. Nah, ini yang aku bisa bilang bahwa craving for something yang too much, yang berlebihan, itu akan membuat kita lama-kelamaan menghancurkan hati kita, menghancurkan diri kita gitu. Mungkin kalau misalkan kita sering baca ayat ini, kita fokus akan cinta uang. Di umur-umur kita yang sekarang, mungkin kita nggak berfokus ke uangnya, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum bisa kerja dan menghasilkan uang kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita dari umur kita sekarang ini, kita membiasakan diri kita untuk kayak apa-apa harus dipenuhi, kayak kita harus banget dapetin hal itu gitu. Itu akan memupuk diri kita, sehingga nanti ketika kita sudah bisa dapat uang, ya kita akan jadi mengejar uang terus, teman-teman. Kita akan terus-terusan cari cara untuk kita bisa complete our desire. Kita cari cara untuk memenuhi keinginan hati kita, teman-teman. Dan itu jadi suatu hal yang salah gitu. Akhirnya kita jadi cinta uang dan hamba uang gitu. Jadi hati-hati banget sama rasa pengen sesuatu yang berlebihan ini, yang akhirnya kita akan jadi greedy, cari cara supaya memenuhi ini dengan cara yang nggak baik, teman-teman. Dan aku cuma bisa kasih pesan bahwa kalau kita nggak kontrol desires kita, if you cannot control your desires, it will be control you back gitu, teman-teman. Itu akan mengontrol kita dan akhirnya kita akan jadi hamba uang dan cinta akan uang, teman-teman. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dibilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa, teman-teman? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akhirnya kita lambat laun belajar untuk mengasihi dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mulai memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, bahkan mungkin ada rasa-rasa pengen dipuji sama orang karena kita berhasil punya ini dan itu gitu. Guys,
I just wanna say itu bukan berasal dari Bapak. Ketika kita berusaha menyelaraskan diri kita dengan apa yang dunia mau lihat gitu teman-teman, ya lama-lama kita mulai kehilangan kasih ke Bapak itu. Kita mulai lebih mengasihi dunia gitu. Maka firman Tuhan bilang kita nggak mungkin mengasihi dua Tuhan gitu. Nah, boleh nggak sih Ci punya keinginan? Sure, boleh banget. Kalian boleh punya keinginan. Nggak mungkin manusia tanpa keinginan. Kayak zombie itu gak ada keinginan. Nah, tapi kalau misalkan kita membiarkan keinginan itu sampai menguasai kita, bahkan membuat kita kayak harus punya ini dan punya itu yang akan jadi sangat salah teman-teman. Seriously, itu akan jadi hal yang sangat salah. Makanya di Ibrani 13 ayat 5 diingetin lagi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada kita sekarang saat ini gitu. Kalau saat ini belum bisa punya itu, punya sesuatu yang kita pengenin, sabar teman-teman, sabar ya. Dan hal ini nyambung sama khotbah Cianslin minggu lalu tentang lifestyle. Makanya tadi aku sempat mention di awal, lifestyle itu berhubungan dengan how we can control and handle our money gitu. Ada satu poin yang aku suka banget di sharing Cianslin minggu lalu tentang you don't have to say yes for everything gitu. Karena kalau kita selalu iyain apa yang jadi keinginan hati kita, kayak itu nggak akan ada habisnya gitu teman-teman. So we should control our own desires gitu, apapun itu. Dan uang itu bisa beli banyak hal, sure. Uang itu bisa beli banyak hal, kita tanpa uang juga nggak bisa hidup gitu. Tapi uang itu bukan segalanya. Jadi janganlah kita jadi dikontrol sama keinginan kita, akhirnya kita jadi cinta uang dan lama-lama kita akan jadi hamba uang gitu. So aku mau encourage teman-teman di sini, kalau kalian emang punya sesuatu yang pengen kalian beli atau kalian mau banget, yuk mulai belajar sisihkan uang kalian, uang jajan kalian, tabung. Dan itu mengajarkan kita untuk bisa value, menghargai apa yang kita punya. Karena semakin kita cepat dapat, semakin kita rela untuk melepaskan. Jadi kalau kita berusaha dengan effort, kita kumpulin uang untuk beli sesuatu, kita pasti akan lebih menghargai barang yang kita punya. Itu satu. Kedua, jangan lupa sisihin buat Tuhan. Lewat apa Ci? Lewat puluhan dan persembahan. Kenapa aku tetap mau encourage ini teman-teman sedari muda? Karena aku merasa penting banget untuk kita punya pola pikir yang benar tentang uang sedari kita masih teens. Karena semakin besar ketika kalian dipercayakan dengan uang yang lebih besar, jumlah yang lebih besar, ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kalian jalankan gitu. Kalau kalian nggak mendisiplinkan hati kita masing-masing saat ini dengan benar, aku percaya nanti ke depannya kita nggak akan menjalankan atau mengelola jumlah yang besar itu dengan benar. So, it is not about the money gitu teman-teman. Ketika kita memberi buat Tuhan, ketika kita menyisihkan uang buat Tuhan, Tuhan sebenarnya nggak perlu kok uang kita. Tapi itu mendisiplinkan hati kita untuk kita bisa mau taat sama perintah Tuhan. Perpuluhan itu ada di Alkitab, dijelaskan di Alkitab. Dan itu juga mendidik hati kita untuk bisa memberi teman-teman, to give. Ketika kita setiap minggu bawa persembahan, itu bukan soal rutin, suatu hal yang rutin yang harus kita lakukan, enggak, tapi kita bawa persembahan yang dengan hati yang baik, dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus kepada Tuhan setiap minggunya gitu. Dan seriously, it is not about the money, karena Tuhan gak butuh itu. Ini soal train our hearts untuk bisa taat dan mau memberi. Dan jangan lupa untuk memberi sama orang-orang yang membutuhkan, karena mungkin di sekeliling kita ada orang yang butuh, teman-teman yang butuh. Jangan lupa untuk kasih itu ke mereka. So,
Eh, itu yang aku bisa sharing tentang uang saat ini, teman-teman. Mungkin sekarang jumlahnya nggak banyak yang kalian punya, tapi yuk kita sama-sama belajar bisa kontrol desires kita, kontrol apa yang kita mau. Gak harus selalu say yes to something yang berubah di zaman kita saat ini, karena segala sesuatu berubah dengan sangat-sangat cepat akhir-akhir ini. Dan dengan kita bisa kontrol desires kita bisa kontrol gimana cara kita pakai uang kita. Mungkin saat ini nggak banyak, tapi percayalah dengan jumlah sedikit yang kita punya sekarang, tapi kalau kita mau punya hati, mau dididik untuk mengontrol uang kita, percayalah di saat jumlah yang kita dipercayakan jumlah yang lebih besar, kita mampu untuk kontrolnya gitu. So everything is start from the small things. Jadi mulai belajar ya teman-teman, kita juga sama-sama belajar hari ini. Oke, dan itu sharing aku hari ini, semoga itu bisa dimengerti sama teman-teman. And let's pray. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mungkin sebentar Tuhan, dan mungkin sederhana yang kami dengar, tapi kami tahu Kau sudah mendidik kami dari kami muda untuk bisa mengerti cara mengelola uang kami, cara kami mengelola apa yang dipercayakan dalam hidup kami, dan kami nggak mau sia-siain itu Tuhan. Kami nggak mau selaras dengan dunia ini Tuhan, dimana kami selalu memenuhi rasa lapar kami akan sesuatu. Enggak Tuhan, kami nggak mau kayak gitu, tapi kami benar-benar mau dididik untuk bisa mengelola uang dengan baik, sehingga kami bisa memenuhi apa yang jadi kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan, ajar kami untuk nggak rakus akan sesuatu Tuhan, tapi biar kami bisa mengontrol keinginan kami, mengontrol keuangan kami, sehingga kami jadi anak-anak muda yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.